dari tugas-tugas yang ada berkaitan dengan tulisan, ya, bisa kita improve dan kita publikasikan ke surat kabar yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian juga berkaitan dengan video, terutama video layanan masyarakat, ini alhamdulillah juga bisa di-share dan dipublikasikan di masing-masing pengadilan negeri yang ada di Samarinda khususnya. Karena memang hal ini juga sangat diinisiasi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terkait hal ini, video layanan masyarakat ini yang dibuat oleh teman-teman kader bisa disosialisasikan di masing-masing pengadilan. Nggak cuma di pengadilan negeri, tetapi juga pengadilan yang lainnya. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita bisa lebih meningkat lagi. Tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing antar mitra KY, ya, yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga untuk mengetahui bagaimana mengatasi mungkin kendala di kami, tetapi bisa menjadi solusi atau kita mendapatkan solusi dari universitas yang lainnya. Secara umum sudah bagus. Ini terlihat dari misalnya tulisan-tulisan mahasiswa, kita wajibkan masing mahasiswa membuat artikel, dan alhamdulillah semua mahasiswa wajib membuat artikel itu berjalan. Lalu kita adakan kampanye 30 hari medsos PMKH itu, alhamdulillah kita cek, ya walaupun tidak semuanya, di IG masing-masing mahasiswa itu, peserta itu, mereka juga aktif melakukan kampanye medsos itu. Dan alhamdulillah mahasiswa yang tergabung di klinik etik ini di tahun 2019 dan 2018, di tahun ini karena ada rekrutmen pengadilan agama besar-besaran itu, alhamdulillah sebagian banyak yang masuk, dan itu harapan kami apa yang sudah diterima di klinik etik itu bisa terus terbawa dalam diri mereka. Penyelenggaraan di tahun kemarin itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, mulai dari brainstorming mahasiswa mengenai apa itu contempt of court dan juga perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Lantas kemudian masuk pada bagian berikutnya mengenai konten pencegahan PMKH ini, ada ide-ide segar yang kemudian dibuat konten oleh mahasiswa. Sebuah kasus begitu, kemudian ada sedikit menyudutkan hakim yang disebut oleh kawan-kawan mahasiswa saat itu sebagai trial by the press. Nah, ini ide-ide yang kemudian menarik untuk kemudian bisa dikembangkan di masa yang mendatang. Dan mahasiswa antusiasmenya tetap cukup tinggi, dan mereka tidak segan juga itu menggandeng kawannya yang sesungguhnya di luar kader tahun 2021 dengan membuat video atau editing video yang lebih rapih, lebih cantik lagi, sehingga ketika di-upload memang ini seperti sesuatu yang sangat profesional. Itu kami mengapresiasi mahasiswa sampai sejauh itu, karena memang antusiasme dan juga keinginan mahasiswa untuk dia menunjukkan prestasinya itu sangat tinggi. Secara umum, pelaksanaan kelas klinik edisi pertama di Jentera berjalan dengan baik dan memenuhi sasaran. Dari segi mentor, kami merasa adanya pengalaman dan pengetahuan baru yang didapat selama melaksanakan kegiatan kelas klinik ini. Dari segi mahasiswa yang sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan ini juga mendapatkan tentunya pengetahuan dan pengalaman baru dalam dunia seputar pengawasan dan peningkatan kapasitas hakim, khususnya melihat dari kacamata kelembagaan Komisi Yudisial. Nah, pengetahuan dan pengalaman ini tentunya akan membantu mahasiswa dalam memperkuat pemahaman yang didapat dari ruang kelas sehingga dapat lebih berpikir kritis dan mendalam. Kemudian praktik baik pelaksanaan kelas klinik itu penting terus untuk dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, tentu dengan berbagai pengembangan dalam pelaksanaannya agar lebih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan. Untuk itu kami STH Indonesia Jentera bersedia pada dasarnya bersedia untuk melanjutkan kerjasama dengan KY ini dalam melaksanakan klinik etik di tahun 2022. Pola yang kita lakukan begini, kalau ke media itu adalah
sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Sekaligus belajar penulisan gitu ya, pelatihan yang didapat dari para wartawan yang ada di media yang bersangkutan, tapi sekaligus juga mengkampanyekan PMKH kepada wartawan gitu. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Kita belajar tapi juga sekaligus mengkampanyekan kepada media gitu. Karena media juga punya peran yang besar, tapi kalau usulan kita ya tadi ya diantaranya tadi ya. Pertama soal forum kajian yang lebih mendalam ya dari mentor ya untuk menegaskan kembali apa yang sudah dilakukan selama ini gitu ya, kegunaannya, evaluasinya ya, termasuk modul yang sudah dibuat gitu. Tentu kita lihat bahwa apa yang dilakukan KAI sudah luar biasa, tapi mungkin bahasan-bahasan ini supaya terasa betul bagi tim ya, karena kalau pengalaman kita yang sudah lama mengikuti ini tentu seringkali pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan ini kira-kira signifikan enggak gitu loh. Itu satu Pak Ilham. Jadi kira-kira apa yang kalau dalam pengertian laporan ya kita buat laporan gitu, tapi dari bicara soal signifikansi perubahan apa gitu ya. Itu yang selalu menjadi kegelisahan sebenarnya bagi kita ya terkait dengan program yang sudah dilakukan sekian tahun ini gitu. Jadi apakah ini kurang kreatif kah atau memang efektivitas dari kegiatan ini ya hanya sebatas itu gitu. Nah itu yang barangkali akan selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita dalam kaitannya untuk selalu menyelenggarakan kegiatan klinik etik itu. Sudah pasti mahasiswa itu secara umum mereka akan sedikit jenuh gitu ya mendapatkan materi secara reguler hanya di mata kuliah perkuliahan. Itu biasanya mahasiswa akan di tahun-tahun kedua atau di tahun-tahun ketiga itu mereka akan diserang itu. Salah satu gitu ya exit door atau jalan keluarnya untuk menghilangkan atau mendobrak kebosanan itu mereka dapat materi khusus di kegiatan klinik etik dan advokasi. Jadi dukungan institusi itu penting. Kalau institusi tidak mendukung, ini pengalaman beberapa universitas mereka mundur dari penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi beruntunglah kita yang ada di sini, artinya pasti institusi kita juga mendukung atau mensupport. Lalu yang memudahkan program ini berjalan, karena sudah berjalan sekian tahun, pasti testimoni dari alumni-alumninya. Setiap tahun ketika kami buka open recruitment itu banyak sekali mahasiswa yang mendaftar. Pasti kalau program ini tidak menarik, program ini tidak sama sekali memberikan satu tambahan nilai gitu, value bagi mereka, saya yakin tiap tahun pendaftarnya akan menurun dan akan terasa program ini sangat menjenuhkan atau membosankan sekali untuk dijalankan sepanjang tahun.